Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melihat totalan pasien, untuk biaya tindakan, obat, kemudian laborat. Ini yang berkaitan dengan biaya yang dibebankan kepada pasien, baik untuk grouping BPJS maupun umum biayanya ya. Yang pertama, saya contohkan di sini dari bangsal rawat inap. Double klik di nomor rawat, kemudian kita ke riwayat pasien. Kalau misalnya yang sebelah sini belum ada, tersembunyi seperti ini, klik dulu tanda panah 2 ini, kemudian ke riwayat pasien. Nah, hal yang pertama perlu diperhatikan adalah nomor rawatnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat nanti supaya pas dengan nomor rawat selama dirawat, pastikan Anda melihat atau memperhatikan tanggalnya ini. Di sini memang kebetulan dia riwayat perawatannya hanya satu, yaitu dari tanggal 12 dia mulai dirawat di rumah sakit. Kalau memang nanti ada kasus, misalnya dia pasiennya sudah 5 kali mengalami kunjungan ke rumah sakit Arga Makmur, pilihlah yang di nomor 1 ini, karena di nomor 1 ini adalah riwayat dia yang terakhir. Jika kita perhatikan pasien ini, dia riwayatnya itu berasal dari Poliklinik Bedah ya. Tanggal 12 dia dari Poliklinik Bedah, kemudian pindah ke Mawar. Kemungkinan pasien ini melakukan operasi. Nah, setelah Anda memperhatikan tanggal terakhir dia kunjungan ke rumah sakit, selanjutnya pindah ke riwayat perawatan. Nah, di sini sekali lagi, ini kan ada tombol 5 riwayat terakhir, semua riwayat, tanggal. Nah, untuk mempermudah Anda, set di tanggal terakhir kunjungan pasien. Tadi pasien berkunjung terakhir di tanggal 12 sampai dengan hari ini tanggal 13. Kemudian klik conteng. Nah, muncullah riwayat perawatan pasien selama dia dirawat di kunjungan terakhir dia di rumah sakit. Kalau misalnya kita scroll ke atas, akan muncul semua catatan-catatan yang diisikan oleh para petugas. Misal contoh nomor pertama ini adalah isian dari Poliklinik Bedah dan Umum. Kemudian di bawah ada pengisian dari rawat inap juga. Kalau misalnya rawat inap memberikan pengisian ke pasien tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah masalah pensortiran ya. Misalnya Anda hanya ingin untuk totalan obat saja, atau pertama saya cobakan memberi contoh untuk biaya tindakan saja ya. Jadi untuk resume apa segala macam kita tidak perlukan, kita hanya memerlukan totalan biaya. Karena pasien pertama kali masuk melalui poli, berarti kita menconteng tindakan rawat jalan dulu. Ini tindakan rawat jalan dokter dan paramedis, kemudian tindakan rawat dokter dan paramedis, penggunaan kamar, operasi, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium, pemberian obat, penggunaan obat, resep pulang, tambahan biaya. Setelah Anda conteng, Anda klik. Nah, di sini muncul total biaya, mulai dari total biaya obat, kemudian total biaya laboratorium, dan juga total tindakan dokter. Oh, sebentar lagi nak. Nah, itu untuk caranya melihat totalan biaya. Jadi ini bisa dicetak, tinggal klik icon print di sini. Nanti dia masuk ke lembaran untuk pencetakan, tinggal di print saja. Iya nak ya. Kemudian misalnya kita hanya untuk obatnya saja, berarti kita hilangkan contengnya ini, centang-centang yang ada selain di penggunaan obat dan BHP ya. Kalau kita hanya mau untuk melihat totalan obatnya saja, setelah kita setting contengannya, kita klik untuk pencariannya.
maka dia nanti akan menampilkan hanya untuk penggunaan obat. Jadi total biaya obat dia selama dirawat di rumah sakit itu 461. Nah, ini pasien umum. Kebetulan dia ini statusnya pasien umum. Kalau memang pasien umum, memang tarifnya sudah sesuai dengan yang di lapangan, antara perbuk dan di lapangan, boleh saja dieksekusi untuk di pembayaran langsung di kasir, karena pihak kasir juga telah saya pandu untuk melihat bagaimana totalan pasien rawat inap untuk pasien umum. Jadi untuk pasien umum, untuk biaya perawatan selama di rumah sakit bisa langsung dieksekusi di kasir. Jadi kasir bisa melihat berapa totalan biaya dari pasien di billing total. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai untuk cara bagaimana mentotal pembiayaan pasien. Oke.